Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat dan kuat dan tentunya semuanya dipelihara oleh Tuhan. Dan sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita satukan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kami boleh ada, kami boleh sehat, kami boleh kuat, semua karena pertolongan Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, sebelum kami memulai ibadah ini, kami mau serahkan seluruh hidup kami, seluruh hati kami untuk benar-benar sungguh-sungguh menikmati hadirat Tuhan sepanjang ibadah ini Tuhan. Dan biarlah lawatan-Mu mengalir, bekerja bagi setiap jemaat-Mu Tuhan yang sedang beribadah di rumah masing-masing pada hari ini. Tuhan berkati juga Tuhan pujian penyembahan yang akan dibawakan oleh hamba-hamba Tuhan, oleh pelayan-pelayan Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, urapi Tuhan pakai dengan luar biasa, sehingga firman yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi setiap kami, boleh menjadi kekuatan, pengharapan bagi setiap kami Tuhan. Lawat setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Mari sama-sama saya mau undang Bapak Ibu di rumah masing-masing. Kita mau bangkit berdiri, kita mau merayakan kebaikan Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku, tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Kau selalu bersama-sama katakan, oh betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu, oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, oh, tiada terselami, besar, besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku, amin. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu, oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Mari nyatakan anugerah-Mu Tuhan, amin. Yes, sekali lagi nyatakan anugerah-Mu selalu baru, yeah. Tiada berkesudahan. Katakan betapa, oh, betapa dalam. Mari bersama-sama yuk, kita mau angkat suara, kita mau bertepuk tangan buat Tuhan. Kasih setia-Mu, oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti. We sing, come on. Na 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 na, oh, oh. Kami memuji Engkau Tuhan.
Kami memuji kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Sekali lagi kita mau nyatakan na 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 Yesus Tuhanku. Haleluya. Sebab Tuhan kita, Dia adalah Allah yang baik. Amin. Mari kita mau bersorak lebih lagi buat Tuhan. Haleluya. Engkau luar biasa Tuhan. Mari kita mau bersama-sama bersorak panggil namanya. Kau batu karang yang teguh, amin. Kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, yang menang kalahkan maut. Dia penyelamat yang bangkit dan hidup, penyelamat yang bangkit dan hidup. We sing haleluya. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Amin Jesus. Haleluya, haleluya. Dia dahsyat, dahsyat perkasa. Mari bersorak lebih lagi. Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja. Bersorak lebih lagi buat Yesus. Haleluya, amin. Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Yesus, kami memanggil nama-Mu Tuhan. Kau Yesus batu penjuru. Kau Yesus batu penjuru. Darimu-lah keselamatanku. Amin. Yang menang kalahkan maut. Karena Dia penyelamat yang bangkit dan hidup. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya. Amin. Kekal mulia. We sing haleluya. Haleluya. Amin. Dahsyat berkuasa. Bersorak bagi nama Yesus. Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, katakan Dia Yesus. Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat, Juru Selamat dunia. Yesus, kami mau katakan, kami mau declare it, Jesus. Kami bangga karena Engkau agung dan perkasa bagi kami Tuhan. Yeah, yeah. Come on, we declare it together. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus katakan Tuhan, tempat perlindungan, guru pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus agung dan perkasa. Yeah.
bagi nama-Mu. Karena Engkau Allah yang setia. Tuhan, di dalam season kehidupan kami bersyukur Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau beserta dengan kami. Thank you Jesus. We worship you Lord. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Amin. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Mari bersyukur lebih lagi buat kebaikan dan kasih setia-Nya. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia, dan kami angkat tangan kami tinggi di hadapan-Mu Tuhan. Berserah kepadamu selamanya, Engkau setia. Dan ini yang kami percaya, Kau yang pegang hidup kami Tuhan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan, amin, yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadir. Engkau buktikan kesetiaan-Mu. Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tangan. We surrender all to you, Jesus. We belong to you, Lord. Selamanya Engkau setia. And this is what we believe, Jesus. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never. Come on, we declare it together. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me,
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa dalam sorga, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini lagi Engkau masih kumpulkan kami di rumah-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, biarlah apa yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh menjadi berkat buat kami. Biarlah hikmat yang daripada-Mu juga Tuhan Kau berikan buat hamba-Mu, hingga apa yang disampaikan boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami sepanjang hari. Hanya di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Teman-teman, hari ini kita sampai kepada murid yang ketujuh. Ya, karena kita pas di tengah gitu ya. Jadi saya ingatkan kembali untuk kita melihat foto yang ada di depan ini ya. Jadi kita tahu semua bahwa murid-murid Yesus itu tertulis di Injil Matius, Markus, dan Lukas ya. Lihat di tabel ini, saya sudah jejerkan satu dengan yang lain sehingga saudara bisa melihat. Kita masih ingat yang pertama itu kita bahas Simon ya, orang Selot. Itu dia sangat semangat, militan, api yang tidak padam gitu ya. Yang kedua Matius, pemungut cukai. Lewi yang berubah dari kutub Mamon ke juru selamat. Yang ketiga Filipus, orang yang dulunya selalu hitung-hitungan, tidak cukup Tuhan, tidak cukup, mana cukup. Tapi akhirnya setelah pengiringannya kepada Tuhan, dia bisa berkata, cukup Tuhan, semuanya cukup, aku sudah melihat Engkau. Kemudian Yakobus, anak Zebedius, dia adalah saudara Yohanes. Dia naik turun di dalam pengiringannya kepada Tuhan, tapi kemudian dia teguh bersama dengan Tuhan. Yang kelima Thomas, ya, si kembar. Hampir saja dia ketinggalan ya secara iman. Tapi akhirnya dia bertelut dan dia berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Yang keenam kemarin Andreas, si pemberani, saudaraku ya. Dia sebagai jembatan penghubung bagi orang-orang kepada Yesus. Ya, nah, sekarang kita masuk ke murid yang ketujuh, yaitu Yakobus, anak Alfeus. Saudara, Yakobus anak Alfeus ini sering disebut Yakobus si kecil atau yang muda. Yang kita tahu dari murid yang satu ini, hanya namanya saja yang tercatat di Alkitab. Saudara, tetapi kalau kita tahu, nama yang tercatat di Alkitab itu adalah nama yang membanggakan. Apalagi sebagai seorang murid Yesus yang tidak punya reputasi jelek. Ada jutaan orang yang hidup pada waktu itu. Maksud saya pada saat Yakobus dipanggil menjadi murid Yesus. Di mana sebagian besar orang-orang itu akhirnya mereka mati dan dilupakan orang. Tapi Yakobus minimal kita masih mengingatnya pada kesempatan ini. Ya. Nah, saya mau mulai yang pertama saudara, latar belakangnya. Kalau saudara lihat di Matius 10 ayat 3 ada kata Yakobus anak Alfeus. Ya. Nah, kita ingat gini saudara. Matius itu juga disebut anak Alfeus. Ya. Markus 2 ayat 14. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi, lalu mengikut dia. Saudara, jika yang dimaksudkan Alfeus adalah orang yang sama, ya, maka berarti mereka itu saudara. Ya, dan sama-sama Lewi. Ingat saudara, Lewi adalah satu suku yang sangat dihormati. Saudara, dan Thomas ini diyakini sebagai saudaranya daripada Yakobus dan Matius ini. Gitu ya. Jadi saudara, kalau kita lihat sampai sejauh ini saudaraku ya, Matius kembaran dengan Thomas dan saudaranya Yakobus ini, anak Alfeus. Ya. Kemungkinan besar mereka itu bertiga itu saudara. Ya. Kemudian ada Andreas dan Simon Petrus. Kalau itu pasti saudara. Ya, gitu. Kemudian ada lagi Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedius. Mereka juga pasti saudara. Ya. Nah,
Gitu ya kira-kiranya ya. Nah, satu tradisi yang ada mengatakan bahwa Yakobus ini sebelum dipanggil oleh Yesus, dia adalah orang Selot. Nah, Matius, dia pemungut cukai, saudara. Bekerja untuk Roma, yang dalam pandangan orang Selot, dia itu mengkhianati bangsa. Jadi ini sangat kontradiksi ya, antara Matius dan Yakobus yang orang Selot ini. Karena Yakobus orang Selot ini dia pejuang militan ya, yang memerangi Roma. Saudara, jadi mungkin kalau di Roma dulunya mereka ini sering perang dingin istilah saya ya, yang satu ke sini, yang satu ke sana gitu. Lah yang kasihan itu si Thomas. Makanya si Thomas ini jadi orang yang istilahnya pembimbang ya. Karena ada di tengah. Dia bingung yang benar yang mana gitu ya. Dia melihat Matius, pemungut cukai, tapi enak, uangnya banyak. Ya. Sebaliknya, Yakobus, orang Selot, punya kerinduan yang besar, punya api yang menyala untuk memerangi Roma supaya bisa membebaskan bangsanya. Ya, jadi ini sesuatu yang sangat bertolak belakang. Thomas sebagai orang yang netral, saudara, ingin melihat dulu mana yang benar, nanti aku baru ikut, gitu ya. Baru menentukan sikap. Saudara, tapi mereka bertiga ada di dalam tangan sutradara yang luar biasa. Sutradara yang mulia dan agung, yaitu Yesus. Satu persatu akhirnya melihat dan merasakan. Mengalami pembaruan hidup, mengalami enlightenment, mengalami pencerahan secara ilahi dengan caranya masing-masing. Ya, saudara, kembali kepada Yakobus. Alkitab sama sekali tidak mencatat apapun tentang Yakobus ini. Ya. Tidak ada perkataan atau pertanyaan yang diajukan atau perbuatan apa yang dia lakukan yang dapat kita gali. Tidak ada. Cuman namanya saja tercatat sebagai murid Yesus bersama dengan 11 murid yang lain. Dia hanya sebagai pendengar daripada pembicara. Dia sebagai pengikut dan bukan pemimpin. Saudara, tetapi Yakobus ini berdiri sebagai kepala dari barisan panjang umat manusia. Baik laki-laki maupun perempuan yang mengasihi Kristus dan mencari Tuhan dengan senyap dan tanpa banyak cakap di dalam kehidupan nyata sehari-hari. Nanti kita lihat hasilnya. Ya, nah, saudara, ini cuman versi saya ya. Kira-kira itu Tuhan Yesus itu dengan 12 muridnya itu terjadi sedikit kelompok-kelompokan gitu ya. Jadi istilah saya kalau ring satunya Tuhan Yesus itu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Ya, itu ring satunya. Sangat dekat dalam banyak peristiwa. Mereka itu bertiga itu diajak. Nah, ring duanya itu Filipus, Andreas, Thomas, Nathanael, Matius, dan lain-lain. Ya. Mereka istilah saya agak netral. Ya. Tidak terlalu dekat. Karena untuk yang spesifik, itu Tuhan Yesus selalu mengajaknya yang ring satunya dia. Ya. Nah, ring tiganya mungkin ini versi saya. Yakobus dan Yudas Iskariot. Ya. Yang paling agak loose istilah saya. Yang paling kurang dekat kebersamaannya. Tapi saudara, yang membedakan Yakobus dan Yudas adalah Yakobus tetap tidak tercatat sesuatu yang negatif sampai akhir hayatnya. Nah, saudara, sampai di sini kita itu belum tahu kenapa Yesus itu memilih Yakobus yang sederhana ini. Bahkan mungkin istilahnya tidak ada apa-apanya. Ya, sempat terlintas, kenapa Yesus itu tidak memilih misalkan aja Nikodemus, atau Sakius,
atau mungkin Yusuf dari Arimatea, atau bahkan kenapa dia tidak memilih perwira dari Kapernaum. Ya. Yang Yesus sendiri berkata, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Saudara, ternyata Yesus punya agenda di depan yang tidak bisa kita mengerti. Hanya setelah semuanya terjadi, baru kita tahu rancangannya. Ya, nah, masuk poin yang kedua. Ciri khas daripada Yakobus anak Alfius ini. Yakobus ini berbeda karena dia menjadi orang yang sangat tidak dikenal. Kalau seumpama kita bertanya kepada orang Kristen yang mungkin orang lama lah ya, orang lama yang sudah mungkin lama di gereja. Kalau saya tanya misalkan, coba sebutkan 12 murid Yesus. Maaf saudara, mungkin hampir dapat dipastikan Yakobus anak Alfius ini tidak akan terbersit sedikit pun. Ya. Mungkin yang dalam ingatan kita ada muridnya yang bernama Yakobus, tapi adalah Yakobus yang anak Zebedius. Ya. Saudara, dan dia ini menjadi mencolok justru karena dia tidak menonjol. Ya. Dia hanya diam saja. Saudara, tapi kadang kita juga melihat ada banyak kekuatan di dunia ini yang bekerja dalam senyap dan tidak terlihat. Seperti serpian salju yang turun satu demi satu, tapi akhirnya menutupi satu desa. Seperti tumbuhan yang tumbuh dengan lambat, tapi akhirnya menjadi hutan yang lebat. Demikian pula ternyata dengan Yakobus. Di dalam sejarah pertumbuhan gereja, ternyata Yakobus ini menjadi pelopor dari banyak orang yang nantinya percaya kepada Kristus. Mereka yang berjalan dengan sederhana dengan Tuhan. Dan juga bersama mereka yang bekerja di salah satu sudut di ladang penuaian kerajaan Allah. Mereka adalah orang-orang yang tidak dikenal, tidak vokal, tapi jadi pahlawan iman. Dan di antara pahlawan-pahlawan iman yang tercatat di pertumbuhan gereja di dunia, ternyata ada benang merahnya yang mengarah kepada jasa daripada Yakobus anak Alfius ini. Walau tidak tercatat di Alkitab, tapi kisah pelayanan Yakobus telah melahirkan pahlawan-pahlawan besar, pahlawan-pahlawan iman yang berbuah banyak, walau harus melintasi rentang waktu yang sangat lama. Saudara pernah dengar nama John Wesley? Dia lahir tahun 1703. Ya. Nah, ada seorang sejarawan Irlandia, namanya William Leakey, yang sangat memahami sejarah kekristenan di sana. Ya. Menjelaskan bahwa kebangunan rohani yang dilakukan oleh Wesley bahkan menyelamatkan bangsa Inggris dari pertumpahan darah yang besar saat Revolusi Prancis. Bahkan dikatakan juga jasa John Wesley yang memenangkan Inggris ini lebih penting daripada kemenangan darat maupun laut yang dilakukan oleh Perdana Menteri Inggris William Pitt. Saudara, keadaan di Inggris waktu itu sedang tidak karuan. Pemerintahannya, gereja, kehidupan sosial, semua terpuruk. Orang-orang pada frustrasi dan malah lari ke minuman keras. Dikatakan setiap dari 6 rumah ada 1 yang dijadikan tempat minum. Kegiatan imoralitas meningkat. Fungsi gereja menjadi mandul.
Dan John Wesley ini bersama dengan saudaranya Charles Wesley hadir di saat yang sangat terpuruk ini. Bagaimana John Wesley bisa datang kepada Tuhan? Saudara, John ini saudara, dari kecil dia sudah Kristen. Bahkan dia mengaku dia sering mencuri uang dari dompet ibunya dan memberikannya kepada orang-orang yang sangat miskin. Kemudian dia pernah berlayar ke Amerika, jadi misionaris di sana. Tapi lucunya saudara, dia berkata begini, saya pergi ke Amerika, memenangkan banyak orang Indian di sana, tapi tidak diriku sendiri. Saudara, dia juga menulis di jurnalnya sendiri bahwa sesungguhnya pada waktu dia pergi menjadi misionaris itu, dia itu juga sedang mencari kebenaran dari Tuhan. Sampai satu malam, dia menghadiri komunitas Kristen di London. Saudara, di situ ada seseorang yang menjelaskan tentang kitab Roma. Kita tahu di kitab Roma itu berbicara tentang dosa. Tentang upah dosa adalah maut dan lain-lain. Dan mungkin juga sampai di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Saya bacakan bagi kita semua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, di tengah pembacaan itu, John mengalami enlightenment, pencerahan yang menerangi jiwanya, dan kehidupan rohaninya berubah dalam sekejap, dari mati menjadi hidup. Imannya naik, hidupnya berubah, pemahaman tentang dosa dan hidup, kemudian dia sebagai seorang murid timbul seketika. Saudara, selama hidupnya dia menulis 118 buku dan artikel bagaimana hidup sebagai anak Tuhan, karena dia mengalami perubahan itu yang luar biasa. Saudara, John kemudian melayani Tuhan. Dia menghidupi secara nyata sebagai murid Kristus, memenangkan banyak jiwa, menjelajah 250.000 miles. Sebagian besar dia naik kuda, berkhotbah 40.000 kali, dan memenangkan jiwa yang tidak terhitung banyaknya bagi Kristus. Saudara, pertanyaannya, siapa yang mengajak John dan siapa yang membacakan kitab Roma tadi? Ternyata John Wesley dimenangkan oleh satu perhimpunan dari Yakobus si kecil ini. Saudara, tanggal 4 Januari tahun 2014, kami berkesempatan pergi ke Chester, naik kereta dari London. Jalan-jalan di sana, dan kami melihat ada City Wall, serta menyusuri kanal, melihat ada amphitheater, dan melewati satu gereja. Saudara, dan di tempat itu, saya membaca ada satu plakat. Plakat itu dibuat tahun 1952. Ya. Dan tulisannya kira-kira artinya seperti ini, saudara. Bahwa Reverend John Wesley pernah berkhotbah di sekitar tempat ini pada tanggal 20 Juni tahun 1752.
Saudara, jadi mereka akhirnya mendirikan satu gereja dan membuat plakat itu setelah berselang waktu 200 tahun dari John Wesley. Jadi mereka berkata tidak persis di tempat ini, tapi di sekitar tempat ini. Akhirnya mereka mungkin mendapatkan tanah dan membangun gereja. Ini fotonya, saudaraku ya. Dan John Wesley ini adalah orang yang dipakai Tuhan untuk melakukan kebangunan rohani di London, di Inggris. Saudara, kita memang beda generasi yang jauh dengan John Wesley. Tapi ada sesuatu yang mengikat kita, yaitu kita adalah dalam satu keluarga Allah. Saudara, saat itu, waktu saya ada di sana, saya membayangkan beliau sedang berkhotbah. Dan dengan pengurapan ilahi, menjadi berkat bagi orang-orang di sana. Bahkan kalau saya boleh ngomong, saudara, waktu itu, saya pun rasanya senang banget ada di sana. Di tempat di mana dulu pernah ada hamba Tuhan yang dipakai menjadi saluran berkat bagi Tuhannya. Yakobus si kecil ini, John Wesley juga akan tetap diingat dan tetap menjadi teladan. Bahkan bukan hanya di Inggris Raya, tapi pengaruhnya ternyata sampai kemana-mana, saudara. Bahkan sampai ke Australia. Cucu saya saat ini sekolah di Wesley College. Saya search dan saya juga nanya ke anak saya, siapa yang dimaksud dengan Wesley di sini? Ternyata benar, saudara. Yang dimaksud dengan Wesley College itu, Wesley itu dia mungkin menghormati John Wesley ini, pendiri gereja Metodis. Luar biasa. Pengaruhnya tetap mengalir terus. Bahkan sampai saat ini. Saudara, dan ternyata tidak hanya berhenti di situ. Salah satu anggota perhimpunan ini juga memenangkan seorang pahlawan iman yang lain. Yang kedua yang dimenangkan adalah William Booth, yang disebut sebagai Bapak Rasul bagi orang-orang miskin. Saudara, William Booth ini lahir di Nottingham, kira-kira 400 kilo di sebelah utara London, yang sangat miskin. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan saat berusia 15 tahun. Saya teringat sama adik-adik teens, ya. William Booth dipanggil kira-kira seusiamu. Maksud saya adalah, ayo hidupi terus api Roh Kudus yang ada dalam diri kalian. Siapa tahu ada rencana ilahi yang sedang disiapkan Bapa di dalam hidupmu di masa-masa depan. Saudara, kembali kepada William Booth. Dia memulai pelayanannya tahun 1865. Dan pada tahun 1878 menjadi The Salvation Army. Atau kalau di Indonesia, Bala Keselamatan. Jadi London dan sekitarnya menjadi tempat pelayanan daripada Bala Keselamatan ini. William Booth meninggal tanggal 12 Agustus tahun 1912. Saudara, saat jenazahnya disemayamkan, ada 150.000 orang yang datang memberi hormat. Dan saat pemakaman, dihadiri oleh 40.000 orang, termasuk Ratu Mary, istri dari Raja George kelima, yang hadir sampai di peristirahatan yang terakhir. Di masa hidupnya William Booth, Bala Keselamatan ada di 58 negara dengan 15.945 pekerja.
Saudara, jangkauan William Booth ini bahkan sampai ke kota saya di Semarang. Waktu saya kecil saya melihat ada semacam markasnya yang di Jalan Dr. Cipto. Dan juga ada satu rumah sakit mata yang diberi nama William Booth. Saudara, pertanyaannya kembali. Siapa yang membawa William Booth mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh? Beberapa penulis biografi mengatakan bahwa pertobatannya terjadi di Nottingham. Ya. Pada waktu ada kebangunan rohani yang dilayani oleh Isaac Marsden. Ya. Tapi ada juga yang mengatakan William Booth ini bertobat di satu tempat persekutuan doa yang kecil. Saudara, walau ada perbedaan mengenai pertobatan William Booth, tapi yang jelas, orang yang membawa William Booth kepada Tuhan adalah seseorang dari perhimpunan Yakobus si kecil ini. Saudara, luar biasa. Ternyata pelayanan daripada Yakobus si kecil ini, perhimpunan daripada Yakobus si kecil ini masih berlanjut terus. Ya. Ada lagi John Knox di Scotland, John Bunyan di England, dipakai sebagai alat Tuhan yang luar biasa untuk membawa orang lain mengerti dan mengenal Tuhan. Saudara, Yakobus si kecil berdiri di depan banyak orang yang tidak terhitung jumlahnya, yang menginspirasi, dan bahkan menjadi alat Tuhan yang mewarnai dunia dan kerajaan Allah. Membawa banyak nama yang dipersembahkan untuk dicatat di kitab kehidupan. Saudara, nama-nama mereka mungkin tidak bersinar pada waktu mereka di bumi. Tapi nama itu akan bersinar terus dengan cemerlang seperti bintang di langit selamanya. Poin yang ketiga yang terakhir, tujuan akhirnya. Saudara, 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan berselama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, kita akan ada di sana. Bersama dengan semua orang kudusnya. Bersama dengan mereka yang telah menorehkan tanda-tanda besar dari Tuhan. Bersama dengan mereka yang mati dalam pelayanan dan yang mempertahankan iman. Tapi juga bagi orang-orang yang sederhana seperti Simeon dan Hana. Bahkan juga mereka yang dulunya penuh dengan dosa tetapi yang bertobat. Seperti Maria dari Betania. Perempuan yang kesumur pada siang hari, bahkan penjahat yang di samping Yesus. Dan juga dengan orang-orang seperti Yakobus yang memelihara iman dan mewariskannya bagi generasi di bawahnya. John Wesley, William Booth, John Knox, John Bunyan, dan yang lainnya. Wahyu 21 ayat 14. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar dan di atasnya tertulis ke-12 nama dari ke-12 rasul anak domba itu. Saudara, di salah satu pintu itu akan terpatri nama itu. Yakobus anak Alfeus.
Atau bahasa Inggrisnya, James, the son of Alphaeus. Saudara, kita semua akan masuk ke kota itu dan berdiri. Dan mungkin kita akan melihat ada kursi penghakiman dari Kristus di sana. Ada kitab yang dibuka. Dan nama Yakobus si kecil. Yakobus anak Alphaeus ini akan disebut. Dan kita akan mendengar apa saja yang telah dia perbuat. Kemana saja dia yang telah pergi. Dan siapa saja yang dimenangkan untuk Kristus. Yakobus si kecil bukan menjadi kecil lagi. Semua teman-teman pelayanannya akan berdiri bersamanya. Dan masing-masing menerima mahkota kehidupan. Saya berharap saudara dan saya juga ada di sana. Amin. Saudara, mari kita bersaat teduh sejenak sebelum kita memasuki perjamuan kudus. Yakobus si kecil, walau terlihat tidak menonjol waktu bersama dengan Yesus, tetapi ternyata beliau, setelah Roh Kudus turun, dia bersinar dan berkarya dalam senyap. Ada perhimpunan yang mungkin dulunya tercipta dari orang-orang yang pernah dimenangkan olehnya. Dan ternyata terus bergulir dari generasi ke generasi, menorehkan satu karya yang besar. Saudara, kita masih dikaruniai waktu untuk mengisi hidup dengan sebaik-baiknya. Satu waktu kita juga harus kembali. Dan biarlah kita tetap memiliki iman dan hati hamba seperti Yakobus ini. Agar kita bersama ada di sana, di Yerusalem baru, dengan matahari yang tak pernah terbenam. Kita akan naikkan pujian hati hamba bersama-sama. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat setiap di antara kami, Tuhan. Boleh seperti Yakobus si kecil yang bekerja di dalam senyap, tetapi tetap berdampak bagi sekelilingnya, memenangkan banyak jiwa dan dibawa dan dipersembahkan kepadamu melalui keteladanan hidupnya yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Sebelum memasuki perjamuan kudus ini, buat kami boleh melihat hidup kami masing-masing. Dan kami sungguh Tuhan boleh belajar dari Yakobus si kecil. Terima kasih Tuhan. Persiapkan kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Dan berkati setiap di antara kami. Di dalam nama Yesus
Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, saya percaya bukan hanya kepada Tuhan, tapi juga kepada saudara dan saya sendiri. Tuhan ingin agar setiap kita bisa mengenali Dia sebagai Tuhan. Thomas akhirnya hanya bisa berucap, "Ya Tuhanku dan Allahku." Saya percaya dia sudah tidak perlu mencucukkan jarinya di bekas lubang paku di tangan dan kaki. Karena kebangkitan Yesus telah mengubah keraguan Thomas menjadi satu kepastian. Saudara, kita di dalam hidup kadang juga masih diliputi dengan keraguan. Tapi mari kita bukan hanya belajar, tapi juga menyikapi seperti Thomas. Berubah dari keraguan mengikuti Yesus menjadi sungguh-sungguh percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Allah. Mari saya ajak untuk menaikkan satu puji sebagai rasa penghargaan kita kepada Tuhan dan Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada
puji, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan? Tetapi Engkau demikian mengasihi kami. Engkau datang ke dunia untuk menyelamatkan setiap di antara kami. Engkau yang memberikan kepastian di tengah segala keraguan kami. Terima kasih Tuhan, buat kami mengerti, buat kami menyadari seperti Thomas, bahwa Engkau adalah Tuhan dan Allah segala kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, biar sesuatu yang baru mewarnai hidup kami, membuat kami sadar kami hanya ciptaan dan kami wajib memuliakan Engkau di dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Saudara, kita mau lanjutkan dengan perjamuan kudus. Persiapkan roti dan air anggur. Bawa hatimu kepada Tuhan saat ini. Hampiri Dia. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah. Dan kita bersyukur karena kita boleh mengangkat roti yang sudah dibagikan bagi saudara dan saya. Dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuh. Percayakah saudara bahwa roti ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia. Biar setiap di antara kami boleh bersekutu dengan Engkau secara pribadi, dengan tubuh dan darah, sehingga itu menyucikan kami kembali sebagai anak-anak Tuhan, menikmati pemeliharaan-Mu yang ajaib, dan sungguh beri kami pengertian supaya kami menjadi ciptaan-Mu yang memuliakan nama-Mu. Percayakah saudara bahwa air anggur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat hatimu, angkat suaramu, dan agungkan Dia melalui pujian. Haleluya, 12 kali. Haleluya, 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 haleluya.
kami boleh memuliakan Engkau bukan hanya melalui puji, tetapi melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada kami semua. Dan kami percaya ini sangat berarti bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Generasi muda yang memuliakan Tuhan. Hai generasi muda, hai generasi penerus, siapkan diri, satukan tekad untuk berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Hai generasi muda, mari kita pertahankan kelakuan yang bersih yang sesuai firman Tuhan. Wahai generasi muda, teruslah berjuang menggapai asa. Meskipun ada tantangan, pakailah masa mudamu untuk memuliakan Tuhan. Mari memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam Worship Night yang diadakan pada Rabu 4 Agustus jam setengah 8 malam, live on YouTube channel GPI Bethel. Disertai renungan malam bersama Pendeta Roni Bagenda. Menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Kepada seluruh pelayan GPI Bethel, Anda diwajibkan mengikuti konser doa sekaligus mendapat arahan dari Bapak Gembala Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham pada hari Kamis 5 Agustus jam setengah 8 malam melalui aplikasi Zoom. ID meeting akan diberitahukan via WhatsApp. Situasi dunia mencekam. Wabah pandemi merajalela. Air mata duka tak terbendung lagi. Ketakutan, kekhawatiran, usaha diambang kebangkrutan. Keceriaan untuk belajar sudah tidak ada lagi. Segalanya dibatasi. Apakah ini akhir dari segalanya? Tidak. Bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayo generasi umat Tuhan, bergabung dalam ibadah doa antar generasi yang akan diadakan pada tanggal 17 Agustus 2021 pukul 6:30 malam yang akan dilayani oleh Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Dan dapatkan hadiah pulsa atau OVO maupun GoPay masing-masing Rp100.000 bagi 50 orang yang beruntung. Live on YouTube GPI Bethel. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat dikasih Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati dengan ibadah yang kita nikmati pada hari ini. Dan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya menguatkan dan mengencourage kita semua tetap takut akan Tuhan. Sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelum kita akhiri ibadah kita, mari tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa.
Kami mengucap syukur Tuhan buat semua kebaikan anugerah Tuhan. Terima kasih kembali kami bisa beribadah semua karena anugerah Tuhan. Biarlah ibadah kami hari ini menguatkan iman percaya kami. Kebenaran firman Tuhan meneguhkan iman kami agar kami tak percaya kepada Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau berdoa buat setiap hamba-hamba Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan. Biarlah Tuhan memberkati, Tuhan menolong dan memampukan mereka agar mereka tetap hidup dalam kebenaran Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk para pemimpin rohani kami dimanapun mereka berada. Biarlah penyertaan Tuhan menyertai mereka. Kami tidak lupa berdoa juga Tuhan untuk pemimpin bangsa negara kami. Biarlah Tuhan tolong, Tuhan mampukan dalam mengembalikan pemulihan, kesehatan, ekonomi untuk bangsa kami dan keamanan bangsa kami. Kami percayakan semuanya hanya di dalam tangan Tuhan. Kami berdoa juga secara khusus buat jemaat Tuhan yang sakit hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilu-bilu Tuhan menyembuhkan mereka. Yang mereka berbeban berat, Tuhan akan beban berat mereka. Yang mereka putus pengharapan, Tuhan berikan pengharapan baru hanya di dalam Tuhan. Dan kami juga berdoa buat setiap kami yang beribadah hari ini. Biarlah penyertaan Tuhan sempurna dalam setiap kehidupan kami. Dan sebentar kami mengakhiri ibadah kami. Kami menyiapkan hati kami untuk menerima berkat daripada Tuhan. Saudara, angkat tanganmu, angkat hatimu, dan terimalah berkat Tuhan, agar setiap di antara kita boleh seperti Thomas yang mengalami pencerahan dari pergumulan kehidupan menjadi satu kepastian, mengerti dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus itu Tuhan. Biar berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan di Roh-Nya yang Kudus, biar itu tinggal di dalam hidup saudara dan saya, sehingga akan timbul Thomas-Thomas yang baru, yang mengenal Engkau, baik melalui hati kami, melalui pemikiran kami, melalui keinginan kami. Biarlah Engkau menjadi Tuhan dan Allah kami. Biar berkat ini turun atas kita semua, mulai dari saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati. Salam sehat.